Tuh, kepalanya kayak kepala sapi, geng. Nah, ini badannya, tulisan tulang-tulangnya rapi banget, masih tertata di sana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, membahas soal makhluk mitologi itu memang membuat kita sedikit berpikir setengah-setengah gitu ya. Antara ini bener gak sih? Ini serius gak sih? Beneran ada apa enggak sih gitu. Jadi membuat beberapa orang gitu yang bertanya-tanya gitu tentang keaslian dari keberadaan makhluk-makhluk ini gitu. Salah satu makhluk mitologi yang sangat terkenal dan bahkan dipercaya oleh beberapa etnis masyarakat yaitu naga. Naga selalu diidentikan dengan seekor ular, ya kan? Bentuknya itu kayak ya ada yang menyemburkan api, ada yang bersayap, bertanduk rusa, terus juga apa ya? Pokoknya sebuah makhluk yang menyeramkan dan memiliki kekuatan melebihi manusia. Itulah naga, ya kan? Di beberapa etnis gitu ya, mempercayai kalau naga itu simbolik dari perdamaian, bisa juga peperangan atau membawa sebuah keberkahan gitu. Kalau mau tahu etnis mana ya kalian bisa search di Google. Sebenarnya itu naga ini pertama kali digambarkan oleh masyarakat Yunani dan Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang seperti yang gue bilang tadi. Nah, dalam bahasa Inggris naga ini disebut dengan dragon. Nah, asal kata dragon itu berasal dari kata drakonta yang berarti mengawas, menjaga gitu. That's why kalau kita nonton film-film itu banyak banget naga itu misalkan menjaga istana, menjaga putri yang terkurung gitu, atau menjaga harta karun gitu. Dan setiap orang yang ingin mencapai something yang sedang dijaga oleh naga tersebut, kita harus berantem dulu sama naganya, harus menaklukkan si naganya dulu. Kalau naganya kalah, kita bisa mendapatkan hal yang dijaga oleh si naga itu, baik itu seorang putri, harta karun, atau apalah itu. Berbicara soal naga ini, makhluk mitologi yang gimana ya, bisa dibilang masih simpang siur gitu. Tapi banyak banget orang-orang atau masyarakat yang mengakui kalau pernah melihat sosok dari si naga ini. Dan bahkan ada beberapa orang yang sempat merekam atau mengabadikan momen-momen mereka bertemu dengan seekor naga. Nah, dari semua momen-momen ini, ada kemungkinan ini real, ada kemungkinan juga fake. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu videonya. Kalian yang menentukan kalau ini real atau fake. Oke geng, nah untuk video pertama kita bakal ngebahas tentang penampakan naga di Gunung Zhangjiajie. Nah itu ada di Cina, tapi kalian bisa korek aku kalau misalkan ini salah ya penyebutannya, koreksi silakan. Karena ini agak susah nih, Zhangjiajie gitu ya, di Tiongkok, Cina. Nah, jadi di sini nih ada salah satu pengunjung gunung tersebut yang menangkap fenomena seekor naga yang sedang terbang gitu ya. Coba kita langsung cek ya, geng. Oke. Nah, ini di gunung tadi. Tuh, dia menangkap seekor naga yang terbang, tapi agak lucu sih ya. Pas di zoom tidak pecah gitu gambar naga. Gue gak tahu juga sih. Nah, seperti yang kita ketahui, rakyat Cina itu sangat memuliakan atau apa gitu ya. Naga gitu, naga tuh bagi masyarakat Cina tuh sesuatu yang sakral gitu, menjadi simbol-simbol di kebudayaan Cina gitu. Tapi ada beberapa peneliti yang mengatakan kalau naga ini hanya seekor makhluk khayalan dari etnis suku bangsa Cina tersebut gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita nggak hidup di zaman itu. Tapi ini tuh, ini hasil rekamannya kalian bisa lihat. Bentuknya tuh seperti burung purba. Nah ini nih yang gue agak aneh, ketika di zoom yang lain tuh pecah tapi dia doang enggak. Tapi kalau untuk seukuran video editan ini rapih banget ngeditnya, karena posisinya footage-nya itu goyang-goyang, terus dia masih mengikuti alur atau mengikuti flow dari si video tersebut, si naganya gitu. Jadi ini rapi banget kalau misalkan ini adalah sebuah editan. Kalian tadi bisa lihat bentuknya ada sayap dan ada ekor, dan ya cukup menyeramkan juga kalau menurut gue. Tapi tidak seperti yang di film-film gitu kan, yang ngeluarin api gitu, enggak.
Next ke video kedua ya. Yang tadi kalian bisa cek sendiri, kalian bisa lihat kalau di sana bentuk naganya itu ada sayapnya dan ada ekornya gitu ya. Oke, ini posisinya masih di lokasi yang sama nih, geng. Di Gunung Zhangjiajie. Bener gak sih pengucapannya? Gue takut salah. Dan ini rekaman yang berbeda. Kalau tadi terlihat di sebalik gunung kayak gitu, kalau ini terlihat di langit seperti itu, geng. Ayo kita coba cek aja videonya. Nah, ini terlihat di sini nih. Oke, oh masih di sebalik gunung tapi arahnya lebih ke langit ya. Kalau tadi tuh eye level gitu sama si yang rekam. Kalau ini dia lebih ke apa ya? Lebih ngetil up ke langit. Tapi yang jadi pertanyaan gua, untuk apa ini orang videoin langit? Atau memang dia sudah merasa curiga kali ya? Ada sesuatu yang, oh iya, itu tuh ada kayak garis gitu, geng. Bener. Oke, terus di zoom. Oke. Iya. Pada awalnya itu terlihat kayak ada bayangan gitu. Dan dia ngikutin bayangan tersebut ya. Tapi nggak terlalu jelas gitu kelihatannya ya. Kayak tertutup kabut gitu, geng. Oke. Nah, kalau di sini bentuknya lebih memanjang ya, nggak seperti tadi. Kalau tadi kan ada sayapnya gitu, lebih kayak dinosaurus gitu nggak sih? Nah, sebenarnya, geng, berbicara soal naga ini kan banyak banget dikaitkan kalau di film-film itu dia menjaga istana atau kalau enggak dia tinggal di sebuah gua gitu ya. Di Gunung Zhangjiajie ini banyak terdapat gua-gua, banyak terdapat lokasi-lokasi yang mirip banget seperti yang ada di film-film naga gitu. Dan mirip juga seperti yang ada di film Avatar. Kalau kalian nonton film Avatar, ini mirip banget. Bisa dikatakan ini hampir real karena terjadi 2 kali di gunung yang sama, di tempat yang sama. Tapi I don't know, kalian bisa menilai sendiri menurut kalian. Oke, kita langsung ke yang berikutnya. Nah, kali ini penampakannya bukan di Cina lagi, justru di negara lain, yaitu negara Inggris nih, geng. Kalau kali ini, ya namanya di Inggris ya, kota yang lebih modern gitu. Penampakan naga ini terjadi di pusat kota bisa dibilang ya. Dan terlihat bersayap. Kalau yang pertama bersayap, terus tadi yang kedua tidak bersayap, dan yang ketiga ini ternyata bersayap lagi nih, geng. Gue gak tahu apa mungkin naga itu jenisnya banyak seperti apa ya, kayak keluarga unggas, mungkin kayak ada burung, ada yang bisa terbang dan tidak bisa terbang, yaitu bebek nggak bisa terbang, ayam nggak bisa terbang, terus burung elang bisa terbang atau burung yang lain bisa terbang, mungkin seperti itu ya. Oke, geng, nah sekarang kita beralih ke negara lain nih. Nah, ini merupakan apa ya, yang jauh banget beda dengan yang sebelumnya kita bahas. Kalau kita mengaitkan naga dengan etnis Tionghoa atau etnis China, itu sangat berdekatan. Nah, tapi sekarang ini terjadi di negara yang berbeda. Kita bisa lihat ini terjadi di Inggris gitu. Oke, langsung aja kita lihat. Lokasinya sih mirip-mirip ya, geng, di alam terbuka. Terus kameranya mengarah ke langit. Dan lagi-lagi ini bentuknya sama seperti video yang pertama tadi. Gue gak tahu apakah naga ini memang jenisnya banyak. Nah, ini mirip banget nih sama yang video pertama nih. Misalkan kayak keluarga unggas gitu kan. Ada ayam, ada burung. Ada yang bisa terbang, ada yang cuman berjalan gitu ya, gak bisa terbang gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Ada yang jenisnya bersayap, ada yang jenisnya panjang doang kayak ular. Tapi mereka dari keluarga spesies yang sama, yaitu naga. Oke, itu tadi. Oke. Seperti yang gue katakan tadi, agak cukup sulit mungkin untuk mengedit sebuah footage raw yang shaking atau moving gitu, karena akan membuat apa ya namanya, editornya itu kewalahan gitu untuk nge-tracking gambar. So kalau misalkan ini editan berarti niat banget, ya kan? Tuh lihat tuh. Benda yang terbang tersebut yang dicurigai sebagai naga tersebut, itu flow videonya itu mengikuti flow kalau bisa dibilang raw videonya ya. Tuh. Nah, itu tadi, geng, kalian bisa lihat. Nah,
Sebenarnya geng, di Inggris sendiri naga ini menjadi sebuah simbol yang penting bagi kota London gitu ya. Ada sebuah patung naga di era Victoria bernama The Griffin di London yang postur tubuhnya itu sama seperti kucing yang bersayap, namun itu dikatakan penduduk setempat adalah legenda naga kerajaan Inggris gitu. Nah, naga itu diciptakan pada tahun 1880 oleh pematung Charles Bell Birch yang telah ditugaskan oleh keluarga dan pemerintah kerajaan untuk membuat patung ornamen di atas alas yang menandai gerbang bersejarah kota London nih geng. Nah oke, kita next ke video selanjutnya. Ini adalah sebuah penampakan naga yang tak bersayap di langit China. Kita balik lagi ke negara yang pertama gitu ya, yang bener-bener banyak banget hubungannya dengan makhluk mitologi ini. Oke, sekarang kita cek ya videonya geng. Oke. Wah. Wih buset. Wah. Oke. Bener gak sih? Kok gue kayak nggak yakin ya? Hah? Tapi kalau bener agak serem juga sih ya. Lihat. Oke. Gimana menurut kalian ini geng? Ini gimana nih keaslian dari video ini? Oke. Agak serem sih ngelihatnya. Tapi entah kenapa gue semacam kurang percaya dengan keaslian video ini. Menurut kalian gimana geng? Ini asli atau enggak? Soalnya tadi kalau kita lihat dari videonya itu ketika ini, oke coba kita manualin ya playnya. Satu. Nggak tahu. Menurut kalian gimana geng? Kalau ini benar, berarti ini serem banget sih. Ada makhluk yang kayak gini. Tapi kalau ini fake, ya udah, maybe ini hanya sekedar untuk bikin heboh atau bikin viral doang. Coba kalian tinggalkan komentar kalian di bawah. Menurut kalian ini real atau enggak? Oke, ini masih di lokasi yang sama dan naga yang sama terlihat lagi nih geng. Nah, di sana dia sedang bermain-main di langit China tersebut. Tuh, ini masih makhluk yang sama nih jenisnya nih. Kalau ini terlihat lumayan real gitu ya. Tuh sampai akhirnya dia menghilang ke awan gitu. Kita ke video selanjutnya. Nah ini kita ke negara yang berbeda lagi. Ini kita ke benua Amerika, yaitu penampakan naga di Los Angeles nih geng. Oke, langsung aja kita cek penampakannya seperti apa. Chinese City of Xi'an, strange creature was shot in. Oke, Chinese City. Oh, berarti ini Chinatown ya maksudnya. Jadi ini kampung Cina yang ada di sana ini. Tuh. Sebenarnya nggak terlalu jelas ya kelihatannya, tapi serem juga sih geng. Buset gede banget gitu di langit ya Allah, geli gue. Alhamdulillah. Ih gila. Bisa gitu ih gede banget loh. Ini menurut kalian gimana tuh geng? Kalau bener-bener ada makhluk yang kayak gini di bumi, berarti kan sewaktu-waktu ya dia bisa menunjukkan wujudnya tuh secara frontal dan tiba-tiba dia nyamperin kita ya kan. Tapi dari semua video yang gue lihat tidak ada satupun yang nyemburin api ya seperti yang di film-film gitu. Nah geng, sebenarnya banyak banget para ilmuwan itu yang tidak mempercayai bahwasanya naga ini ada. Jadi ya benar-benar ini hanya sebuah mitos gitu. Tapi untuk etnis China, mereka yang namanya sudah menjadi budaya turun-temurun, mereka mempercayai kalau sosok naga ini beneran ada. Dan bahkan mereka menunjukkan sebuah rekaman ketika ada seekor naga yang terdengar seperti mengamuk gitu, dan meyakini kalau suara dari naga ini adalah bener-bener seekor naga yang suatu hari akan keluar dari tempat persembunyian atau dari sarangnya. Oke, kita cek ya videonya ini. Baru-baru ini dunia maya digambarkan dengan video yang menampakkan warga berkerumun di puncak bukit desa provinsi Guangzhou. Nah, karena mendengar suara rangan. Oh anjir. Wih anjir, serem banget suaranya.
Kayak suara sapi dipotong tapi gede banget, suaranya bisa sebukit-bukit gitu kedengeran. Shit, bro. Oh my god. Tapi kalau gue nggak tahu deh, sound wave atau gelombang bunyi di bukit itu seperti apa ya? Kalau lu menyuarakan suara yang apa ya, sedikit sensitif atau besar gitu, apakah itu bisa menyebabkan gelombang bunyi yang benar-benar menggaung gitu? Jadi ya terdengar seperti ya itu adalah sebuah makhluk yang besar sekali yang di sana. Beberapa saat kemudian juga tersebar sebuah video yang menunjukkan tulang belulang yang dipercaya kalau itu adalah tulang belulang dari seekor naga. Kita cek ya. Nah, bener-bener kerangkanya itu seperti kerangka naga. Dan ini tertanam ya. Kok tertanam fosil dong? Tapi ini bukan fosil sih, bentuknya masih ada. Lebih kayak bangkai gitu ya. Bangkai yang tinggal tulang. Tapi bener loh mirip naga yang sebelum-sebelumnya di videoin loh. Coba lihat ya. Tuh, kepalanya kayak kepala sapi, geng. Nah ini badannya, sisa tulang-tulangnya rapi banget, masih tertata di sana. Dan semua orang berkerumunan. Dan kenapa tidak ada yang menyentuh? Nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pasti disentuh-sentuh, kalau nggak difoto-fotoin sama dia, kalau nggak dicopot-copotin satu-satu. Mungkin di sana malah dihormati kali ya. Benda-benda kayak gini kan, mereka sangat-sangat menjunjung tinggi budaya mereka dan mereka mempercayai sosok naga ini. Nah, menurut kalian gimana, geng? Dari video-video yang kita lihat, apakah kalian percaya kalau sosok naga ini ada? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.